Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih manfaat dari belajar materi ini. Khusus materi ini saya bagi manfaatnya menjadi 3. 1. Dalam bidang matematika, 2. Dalam bidang ilmu lain, dan 3. Dalam bidang Islam. Misal dalam bidang matematika, jika kalian sukses memahami materi ini, maka kalian tentu akan sukses juga memahami materi lanjutan matematika. 2. Kalian juga akan sukses melewati ujian nasional dan tes masuk sekolah lanjutan, karena biasanya materi ini banyak masuk atau diujikan ada 2 atau 3 nomor yang biasanya keluar. Kemudian dalam bidang ilmu lain, dalam pelajaran IPA misalnya, mungkin kalian pernah mendengar jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer. Nah, bagaimana menulisnya agar lebih ringkas? Kemudian dalam bidang Islam, banyak sekali contoh-contoh di dalam ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai angka-angka ataupun bilangan-bilangan. Contoh, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 terdapat kata 7, 100, kemudian dilipat gandakan. Nah, materi kita kali ini akan membantu kita bagaimana menuliskan bentuk ayat Al-Quran tersebut ke dalam bentuk matematika. Oke, kalian sudah paham manfaat dari materi ini? Kini saatnya kalian simak materi ini hingga selesai. Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah mengetahui manfaat dari mempelajari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, kita mulai langsung masuk materi. Kita mulai dari bilangan berpangkat bulat positif. Kita mulai dari pengertiannya. Jika ada A pangkat N, itu artinya A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A, di mana A itu sebanyak N buah atau N kali. Biasanya dalam bentuk umum akan ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A. Banyak A itu sama dengan N buah, di mana A itu biasa disebut sebagai bilangan pokok dan N itu disebut bilangan bulat positif atau pangkat. Baik, kita akan coba lihat beberapa contoh yang biasanya akan kita temui. 1. 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 6 pangkat 4. Kita coba contoh lain. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4. Ya, kita hitung ada 5 kali, maka 4 pangkat 5. Udah bukan? Baik, kita coba soal jenis lain. Jika ada variabelnya 2A dikali 2A dikali 2A sama dengan, hitung 2A-nya ada 3 kali, maka 2A pangkat 3. Atau bentuk lain, setengah A dikali setengah A dikali setengah A dikali setengah A. Kita hitung setengah A-nya ada 4 kali, maka setengah A dipangkatkan 4. Cukup mudah? Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan nanti ketika menjawab soal juga bisa. Selanjutnya kita akan lihat beberapa bentuk lain dari penulisan bilangan berpangkat. Misalkan 3 pangkat 6 itu sama saja dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau sebanyak 6 kali 3-nya. Atau misalnya kalian akan temui 5 pangkat 2, sama saja kalian tulis 5 dikali 5 atau 5-nya 2 kali. Atau misalkan ada bentuk negatif dipangkatkan
itu kalian jangan bingung dan kalian fokuskan saja min 2 sebagai bilangan pokok dan kalian tuliskan min 2-nya sebanyak 4 kali. Kita coba bentuk lain bilangan bervariabel yang berpangkat. Misalkan min setengah pangkat 3, caranya sama. Min setengahnya kalian tuliskan sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak, khusus untuk bilangan pokok yang bernilai negatif, maka tanda hasil perpangkatannya dibagi menjadi 2. Misalkan min 2 dipangkatkan 3 dan min 2 dipangkatkan 4. Jika pangkatnya ganjil, maka nilai hasil dari perpangkatannya pasti negatif. Sedangkan pangkatnya genap, maka nilainya pasti positif. Baik, kita buktikan dengan contoh. Misalkan ada bilangan min 2 pangkat 3, artinya min 2 kali min 2 kali min 2. Kita hitung min 2-nya ada 3 kali, maka kita bisa kali min, kita kalikan dengan min, kemudian kalikan dengan min lagi, min kali min plus, sedangkan plus kali min adalah min. Sedangkan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Maka hasil min 2 pangkat 3 adalah min 8. Selanjutnya kita lihat untuk bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan bilangan genap. Kita lihat min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Min kali min plus, plus kali min, min, dan min kali min kembali ke plus. Dan 2 kita kali 2, kita kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka min 2 pangkat 4 hasilnya 8. Anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu mengenai pangkat bulat negatif. Kita lihat contoh. Misalkan ada bentuk 3 pangkat min 2, 4 pangkat min 3, 5 pangkat min 6. Maka kita bisa lihat penyelesaiannya adalah mengikuti pola di bawah ini. Kita lihat. Misalkan 3 pangkat 4, terus 3 pangkat 3, terus 3 pangkat 2, terus 3 pangkat 1, terus 3 pangkat 0, selanjutnya 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 2, dan 3 pangkat min 3. Kalian lihat di sana, pangkatnya menurun. Kita lihat hasilnya, 3 pangkat 4. Itu hasilnya adalah 81, 3 pangkat 3 hasilnya 27. 81 ke 27 itu sama saja dengan dibagi 3. 3 pangkat 2, kalian tahu hasilnya adalah 9. Dari mana hasil 9? Bisa kalian bagi 27 dibagi 3. 3 pangkat 1 hasilnya 3. Dapat 3, 9 bagi 3. Nah, selanjutnya artinya pola ini berulang. Ya, polanya berulang. Ketika kalian temukan suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Dari mana 1? Ya, mengikuti pola yang berulang. Ya, pola ini setiap bilangan hasil dari perpangkatan dibagi 3, seterusnya. Maka kalian akan lihat polanya berulang. Selanjutnya 3 pangkat min 1 artinya 1 dibagi 3. Selanjutnya 3 pangkat min 2 artinya 1/3 dibagi 3 hasilnya 1/9, dan seterusnya. Begitupun untuk 3 pangkat min 3 didapatkan hasilnya adalah 1/27. Untuk lain yang mungkin lebih memudahkan, kita coba bilangan 10 berpangkatkan 4. Selanjutnya 10 pangkat 3,
10 pangkat 2, terus 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2. Kalian lihat pangkatnya semakin lama semakin menurun. Kalian bisa perhatikan pola barisan yang ada di dalam video ini, sama seperti barisan sebelumnya. Kali ini 10 dipangkatkan 4, seterusnya pangkatnya semakin lama semakin menurun. 10 pangkat 4 itu artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 10.000. Kemudian barisan selanjutnya didapatkan hasil 1000. 1000 itu artinya 10.000 dibagi 10. Kemudian hasil selanjutnya adalah 100. 100 dari mana? Tentu 1000 dibagi 10. Dan hasil selanjutnya adalah 10. 10 dari mana? 10 itu didapat dari 100 dibagi 10. Dan barisan selanjutnya 10 pangkat 0, hasilnya 1. 1 dari mana? Tentu 10 dibagi 10, hasilnya 1, dan seterusnya. Maka berdasarkan dua pola yang sudah kita lihat sebelumnya, kita bisa buat atau kita bisa tentukan bentuk umum, yaitu A pangkat 4, kemudian A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0, A pangkat min 1, A pangkat min 2, A pangkat min 3, dan seterusnya. Itu bisa kita tulis hasilnya ya. Tadi hasilnya adalah A pangkat 4 dan seterusnya. Dan khusus untuk A pangkat 0 kita dapat hasilnya adalah 1. Kemudian A pangkat min 1 itu hasilnya adalah 1 per A, dan A pangkat min 2 adalah 1 per A pangkat 2, dan seterusnya. Sekali lagi coba kalian perhatikan, untuk mempermudah dalam memahami materi ini adalah kalian lihat A kemudian pangkatnya min 1, maka 1 per A hasilnya. Kemudian untuk A pangkat min 2, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat 2. Yang berubah adalah pangkat dari sebelumnya negatif menjadi positif, kemudian sebelumnya tidak ada pecahan, kemudian diubah menjadi bentuk pecahan, dan 1 itu selalu berada di atas, dan bilangan pokok itu kemudian menjadi suatu pembilang atau berada di bawah dari pecahan, dan pangkat tadi yang sebelumnya negatif menjadi positif. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa untuk suatu bilangan yang berpangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian untuk suatu bilangan yang berpangkatkan negatif, kita ubah menjadi 1 per bilangan itu dan dipangkatkan, pangkatnya berubah menjadi positif. Kita lihat beberapa contoh. 2 pangkat 0, 1. 4 pangkat 0 sama dengan 1. Sama saja, misal 1000 kita pangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Atau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 0 pun hasilnya sama dengan 1. Intinya berapapun bilangan, jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Contoh untuk bilangan berpangkat negatif, misalkan 3 pangkat min 2, maka hasilnya adalah 1 per 3 pangkat 2. Kita bisa selesaikan, karena 3 pangkat 2 itu sama dengan, artinya 3 kali 3, hasilnya adalah 1 per 9. Contoh satu lagi, misalkan 2 pangkat min 4, kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat positif, jadi 1 per 2 pangkat 4, dan kita selesaikan 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga hasilnya adalah 1 per 16. Anak-anak, demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih, terus belajar mandiri di rumah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.